Tiga murid SDIT ICH Pandeglang, Banten ini dipulangkan ke rumah saat pelajaran sekolah berlangsung. Ketiganya diantar menggunakan mobil operasional sekolah ke rumah orang tuanya di Menes, Banten. Ketiga murid ini dipulangkan bukan karena nakal. Mereka bahkan tercatat sebagai murid berprestasi. Pihak sekolah memulangkan ketiga anak ini karena orang tua mereka belum membayar tunggakan sumbangan biaya pendidikan dan SPP total sebesar 42 juta rupiah. Perasaan saya hancur, anak-anak pun setelah guru-gurunya pulang mengantarkan mereka juga ikut nangis sedih dan menanyakan kapan bisa sekolah lagi. Yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Hai Lemonas, udah kelas belum? Kalau belum, awas lo ya. Jombret lu, hahaha. Tiga murid SDIT ICH Pandeglang, Banten ini dipulangkan ke rumah saat pelajaran sekolah berlangsung. Ketiganya diantar menggunakan mobil operasional sekolah ke rumah orang tuanya di Menes, Banten. Ketiga murid ini dipulangkan bukan karena nakal. Mereka bahkan tercatat sebagai murid berprestasi. Pihak sekolah memulangkan ketiga anak ini karena orang tua mereka belum membayar tunggakan sumbangan biaya pendidikan dan SPP total sebesar 42 juta rupiah. Anak tertua saat ini duduk di kelas 6 SD terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke SMP karena tidak bisa mengikuti ujian nasional. Orang tua menilai pihak sekolah sewenang-wenang memulangkan paksa anak mereka. Tiba harus dipulangkan paksa, ya perasaan saya hancur, anak-anak pun setelah guru-gurunya pulang mengantarkan mereka juga ikut nangis sedih dan menanyakan kapan bisa sekolah lagi. Sudah seharusnya sekolah memberikan perhatian khusus pada murid-murid dari keluarga kurang mampu, terlebih jika murid tersebut berprestasi. Namun hingga saat ini pihak SDIT maupun pihak Yayasan Islamic Center Herwansyah belum memberikan konfirmasi terkait pengusiran muridnya tersebut. Siapa deh? Reza, Umur berapa? umur 11. Sekolah kelas 6. 9. Ja, ini kan kemarin ada ini ya, sempat diusir dari sekolah, bener ya? Nah itu gimana perasaan kamu waktu itu? Sedih. Terus teman-teman kamu setelah itu gimana? Setelah ada yang komunikasi nggak? Nggak ada ya? Tapi waktu dikeluarin tahu nggak alasannya apa? Nggak tahu. Oke ya. Terus gini nih, kamu kan kelas 6 nih, ntar lagi ujian nasional ya. Kamu tahu nggak ada sedikit kendala ketika kamu nanti ujian nasional itu masih ada datamu, masih ada di sekolah yang lama. Kira-kira gimana kalau itu? Tahu nggak itu dampaknya nanti ke depan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi tahu akan ada ujian nasional. Tahu. Gimana gitu? Seperti apa tuh? Ngapain ini sekolah lagi belum bayar SPP juga udah banyak yang tagihan. Itu yang ngomong siapa? Yang punya sekolahnya. Yayasan. Kepala sekolah tuh apa? Bukan. Yang sekolahnya. Perasaannya gimana waktu itu? Itu biasa aja. Nggak marahin apa? Enggak. Bisa dijelaskan Bu untuk misalnya anak ibu kan lagi tidak sekolah ini.
selama mereka menempuh pendidikan di situ, sejauh ini ada nggak prestasi anak-anak? Alhamdulillah ada. Untuk anak saya yang pertama yang sekarang kelas 6 ya, itu sudah hafal juz 30, sudah di wisuda juga, dan alhamdulillah predikatnya mumtaz ya. Mumtaz itu ya predikat terbaik lah. Terus untuk yang kedua pun harusnya waktu di nonaktifin itu harusnya ikut wisuda taufid juga juz 30, tapi karena di nonaktifin akhirnya enggak. Dan anak saya yang kedua sempat minta pengen tetap wisuda, tapi saya kasih pengertian nggak bisa. Dan banyak juga prestasinya. Untuk yang anak kedua matematikanya juga alhamdulillah menonjol. Yang ketiga juga dari Tilawati, anak saya yang ketiga Tilawatinya juga sempat dapat predikat Tilawati terbaik. Alhamdulillah anak-anak saya ada prestasi Pak di sekolah itu. Nah, waktu pertama kali tuh anak ibu pulang, itu yang ngantar siapa, Bu? Yang mengantarkannya guru kelas 2 orang sama bagian kesiswaan dan supir dari sekolah. Diantarkan pakai mobil, terus diantarkan pada saat jam mereka aktif ya, lagi belajar dikeluarkan. Iya, dipulang paksa ya, atas instruksi pembina yayasan katanya gitu. Waktu itu kan Bu nangis ya, maksudnya itu apa Ibu rasa pas saat itu? Sedih, hancur ya. Orang tua mana ya Pak yang bisa melihat anak lagi seneng belajar. Mereka kalau belajar itu alhamdulillah semangat Pak. Ke sekolah itu nggak ada istilah malas sekolah, pasti selalu semangat lah. Tapi pasti tiba-tiba harus dipulangkan paksa ya, perasaan saya hancur. Anak-anak pun setelah guru-gurunya pulang mengantarkan mereka juga ikut nangis sedih dan menanyakan kapan bisa sekolah lagi. Mungkin secara ringkas saja Pak, ini kenapa Pak sampai nggak dikeluarkan oleh pihak sekolah Pak? Pertama dari mereka alasannya karena ada tunggakan pembiayaan Pak. Berapa itu kalau betul? Sekitar 42 juta. Itu untuk 3 anak apa 1 anak? Untuk 3 anak Pak. 3 anak. Iya. Bapak nggak mampu untuk bayar itu? Ya dari mana Pak? Karena kerja aja sekarang serabutan ya. Ya cukup buat sehari-hari aja udah alhamdulillah gitu. Apalagi untuk melunasi terkait beban pembiayaan itu. Belajar. Tegas Prabowo ya. Kehadiran terbaik rata-rata tiap bulan sih anak-anak dapat. Itu bukan nanti Pak. Bagus karena seksinya nih sudah seksis. Pulang Atan ya? Suruh pulang ya? Siapa yang nyuruh pulang? Dia ntar sekolah lagi kalau udah bayaran ya, Dek. Ya Bang ya, Abang. Sekolah ya. Sabar. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi
jangan takut dengan kesulitan. Ya. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Dan ini sesudah itu tentunya kesehatan juga penting. Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita, itu adalah demokrasi yang sebenarnya. Saudara-saudara, Menteri Kesehatan teruskan reformasi kesehatan, atasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan. Kita punya program khusus, nanti kita bahas tersendiri. Ini semua harus ditopang oleh pertahanan yang kuat, penegakan hukum yang tidak ragu-ragu,